Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaitu ta'ala ta'lim wa nafa'u al-intifa'u wa dhakru wa tazkiru al-ifadata wal istifadah wal hafa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rezeki yang berlimpah, rezeki zahir maupun batin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Ibn Husanuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, semua guru-guru kita, semua orang tua kita, ala dunia wa ala kuluniyatin salih wa ala man wabihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ali Ibn Husanuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam fi tabwibil hikam babuz zuhdi wa fadilatuhu ila an qala innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad li mujarradil qawli fadzawquka min zawqiha ma sahula alaika firaqah. Innama angin pastine ja'alaha nada'akan sapa Allah ing dunia mahalan ing panggonan lil aghyari maring pira-pira barang kang selain Allah, wa ma'dinan lan barang tambang liwujudil aqdari maring wujude pira-pira sifat karupekan tazhidan krono gawe zuhud laka kedua siro fiha ing dalam dunia. Masih dalam pembahasan zuhud, di mana zuhud itu menurut bahasa artinya adalah membenci, dan menurut syariat zuhud adalah meninggalkan atau membenci semua hal yang dapat mengganggu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fase-fase di dalam zuhud itu ada 3. Yang pertama zuhud fi dunia, itu membenci dunia. Yang kedua zuhud fil jah war riyasa, yaitu zuhud di dalam pangkat dan jabatan. Dan yang ketiga adalah zuhud fil maqamati wal karamat, yaitu zuhud di dalam maqam-maqam sufi dan karamah-karamah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para kekasihnya. Adapun
hikmah yang kita baca pada malam hari ini ialah innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwujudil aqdar tazhidan laka fih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dunia sebagai tempat bagi selain Allah, mahallan lil aghyar. Dan Allah Ta'ala itu menjadikan dunia sebagai tempat tambang atau pusat wa ma'dinan, pusat tambang liwujudil aqdar, karena adanya sifat-sifat keruh, tazhidan laka fiha, di mana Allah Ta'ala itu menciptakan semuanya agar kita memiliki sifat zuhud di dalam dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia sebagai tempat selain Allah dan menjadikan dunia sebagai pusat tambang untuk adanya sifat-sifat keruh. Tujuannya adalah agar kita zuhud di dalam dunia. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati dunia, ya, mensifati dunia bahwa dunia itu mahallanil aghyar, tempat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam istilah tasawuf itu ada istilah aghyar. Aghyar itu adalah jamak dari lafaz ghair, ghairu, ghairani, aghyar, yang artinya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya mencakup semua makhluk. Tidak hanya makhluk yang hidup, tidak hanya makhluk yang mati, tetapi di antara cakupan dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup keilmuan yang dimiliki oleh seseorang, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, karamah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para kekasihnya, bahkan sihir dan lain sebagainya, itu pun semua merupakan aghyar. Dunia itu adalah ja'alaha mahallan lil aghyar. Allah Ta'ala menjadikan dunia itu sebagai tempat bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aghyar itu mencakup tadi yang disebutkan, baik itu yang memiliki sifat-sifat positif atau sifat-sifat negatif, yang dapat menjadikan seseorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadikannya sebagai lahan atau ladang ibadah, ataupun sebaliknya menjadikan hal itu semua sebagai hal-hal yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini pada bagian yang kedua, innama ja'alaha mahallan lil aghyar, di mana dunia itu adalah tempat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'dinan liwujudil aqdar, dan sebagai tempat tambang. Yang namanya tambang itu ya pasti isinya adalah hal-hal yang dicari oleh banyak orang. Ya, tambang itu kan mencakup tambang emas, tambang perak, ya, tambang minyak, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Di mana tambang itu adalah sumber kekayaan yang akan dicapai, yang akan dicari oleh manusia. Nah, tetapi tambang ini liwujudil aqdar. Tambang ini mencakup aqdar, yaitu sifat-sifat keruh yang dapat merusak hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dunia sebagai tempat dari selain Allah, yang baik atau yang buruk, dan juga Allah Ta'ala menjadikan dunia itu sebagai tempat yang di sana terdapat sifat keruh yang dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya manusia yang berada dalam
di dunia ini, baik yang sifatnya adalah kenikmatan-kenikmatan Allah atau musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia, kepada umat Islam atau umat manusia, ya maka hakikat dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut adalah tazhidan laka fiha, ya agar kita itu memiliki sifat zuhud di dalam dunia, agar kita itu membenci dunia. Ya karena memang di dalam hikmahnya sebelumnya, kalau di redaksi hikmah dari hikmah asli, bukan kitab An-Nahjul Atam, itu di hikmah 85, di mana di sana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menyifati dunia dengan redaksi berikut. Mana ya 85? Oh iya. Al-akwan zahiruha ghirra wa batinuha ibrah. Dunia itu atau alam semesta ini zahirnya adalah sesuatu yang dapat membuat kita silau. Dunia itu atau alam semesta ini zahirnya dapat membuat kita silau. Wa batinuha ibrah, tetapi batinnya atau dalamnya dunia itu terdapat pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh manusia. Sehingga pelajaran-pelajaran yang dapat diambil itu manusia bisa berpikir, manusia bisa berintrospeksi diri. Jadi apa sih tujuan manusia itu hidup? Yang rata-rata umurnya adalah di antara yang normal, antara 60 dan 70. Kalau di masa Nabi Adam alaihissalam umur manusia itu hampir 1000 tahun. Kalau di masa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Daud dan yang lainnya itu antara 200 dan 300. Tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di dunia hanya antara umur 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, sehingga kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kok bisa tuh? Iya, mereka kan umurnya hampir 1000 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun. Sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya antara 60 dan 70. Nabi Muhammad aja itu umurnya 63 Hijriah. Kalau ada yang lebih bonus tuh. Kalau ada yang lebih berarti bonus. Nabi Muhammad saja itu umurnya 63 tahun. 63 tahun itu pun ketika beliau tahunnya adalah tahun Hijriah. Jadi kalau di tahun Masehi kan itu hanya 60 tahun kan? Kurang lebihnya 60 tahun pas. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala karena saking kasihannya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bonus yang berlebihan kepada kita. Ya, dengan adanya Lailatul Qadar, di mana satu malam itu sebanding dengan 1000 tahun itu. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, ya, satu sholawat dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 70, di mana ketika seseorang itu membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setiap huruf itu terdapat 10 kebaikan bahkan sampai 70 kebaikan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kesempatan-kesempatan ini seharusnya ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Agar apa? Ya agar kita tidak merasakan kerugian ketika kita sudah tidak memiliki kehidupan dunia ini lagi, gitu. Nah, sehingga wajar dalam hikmah ini al-aqwan zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah, di mana alam semesta ini
secara zahirnya itu mengkilat, secara zahirnya itu membuat kita silau. Sehingga karena suatu hal yang membuat kita silau, otomatis kita akan tertarik kepadanya. Di mana di dunia ini terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan yang ketika kita itu mendapatkannya, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, tetapi kita harus tahu bahwasanya kebahagiaan itu sifatnya adalah sementara, tidak dalam keadaan kekal, tidak dalam keadaan abadi. Nah, sehingga meskipun zahir dari dunia itu adalah tadi menyilaukan, kan, tetapi tetap di dalamnya itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran di mana kita itu dapat mengambil pelajaran dari semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan di alam semesta ini. Ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperlihatkan ayat-ayatnya, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Ya, mulai dari berpindahnya dari malam ke siang, siang ke malam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus tahun ke tahun. Kemudian ada pemandangan-pemandangan yang sangat indah untuk disaksikan, sangat indah untuk dilihat, gitu. Dan melihat kehidupan manusia yang begitu luar biasa, dari yang susah menjadi bahagia, dari yang bahagia menjadi susah, ya? Dari yang pusing menjadi tenang, dari yang tenang menjadi pusing, dan seterusnya dan seterusnya. Di sana terdapat pelajaran yang dapat kita ambil agar kita itu introspeksi diri, bermuhasabah bagaimana kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita tidak hanya itu, agar kita memiliki prinsip bahwa hidup di dunia itu bukan hanya untuk kenikmatan-kenikmatan sesaat, bukan untuk kenikmatan yang kita dapatkan di dunia saja, akan tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan kecintaannya, kita menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua yang di alam semesta ini adalah ujian, adalah cobaan bagi kita semua. Dan diantaranya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati 'alaiha, dan seterusnya. Di mana zuyyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi bagi manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat, minan nisa, yaitu berupa perempuan, wal banin, anak-anak, anak keturunan, wal qanatirul muqantarati 'alaiha, dan juga kekayaan-kekayaan yang melimpah. Semuanya itu dijadikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selanjutnya ayat yang lain, qul wa unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Di mana katakanlah wahai Muhammad, kecil seperti lumayan di HP ya. Di HP maka dengar. Gimana? Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'unabbiukum, apakah atau tidakkah aku beritahukan kepada kalian bi khairin min dzalikum, dengan hal yang lebih baik dari hal-hal yang disebutkan tadi, dari harta, tahta, wanita, gitu ya. Min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya, jannatun tajri, di mana yang lebih baik itu adalah jannatun, adalah surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang di dalamnya itu terdapat sungai-sungai yang mengalir,
Satu. Yang kedua, wa azwajum mutahharatun. Ada istri-istri yang disucikan, perempuan-perempuan, cewek-cewek yang disucikan, itu di dalam surga ta'ala. Tapi yang lebih utama adalah waridwanun minallah, adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kutipan dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, kata beliau, jangan sampai kita itu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya, yaitu berupa kenikmatan makanan, kenikmatan pakaian, kenikmatan memiliki bidadari dan lain sebagainya. Bukan, karena itu adalah hal yang pasti. Sementara yang di dalamnya nikmat yang terbesar di dunia itu adalah melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam ayat lain itu lilladzina ahsanu, bagi mereka orang-orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanu, bagi mereka yang berbuat baik, yang di dalam dunianya mereka berbuat baik, tergolong termasuk sebagai orang-orang yang baik, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu sesuatu yang indah. Apa itu? Surga. Tetapi di dalam surga itu lilladzina ahsanu al-husna, di dalamnya wa ziyadah, dan ada tambahan, ada plus, ada bonus di dalam surga itu. Apa? Yaitu an-nadharu ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bil aini war ruh, yaitu dengan bil basari war ruh, dengan basar, dengan mata penglihatan, dan dengan ruhnya. Itu adalah nikmat yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para penduduk surga. Nah, jadi ketika di surga itu nikmat yang terbesar, nikmat yang terbaik itu adalah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya dalam ayat yang lain, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan di atas bumi ini sebagai zina, sebagai perhiasan. Tujuannya linabluwahum, agar kami memberikan cobaan kepada mereka. Jadi di dunia ini ada orang yang bekerja, di mana tujuannya itu adalah agar dia menjadi orang yang kaya, mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan harta yang melimpah. Kemudian setelah hartanya itu banyak, maka yang dikejar adalah tahta, jabatan. Entah itu jabatan menjadi dewan, jabatan menjadi gubernur, jabatan menjadi bupati, lurah, dan lain sebagainya. Nah, setelah jabatan dia capai, dia dapatkan, maka akan nambah lagi, yaitu apa? Wanita. Nah, sehingga pada hakikatnya baik itu berupa kekayaan, jabatan, atau bahkan wanita, terutama bagi yang memiliki keinginan untuk berpoli kami. Ya, sebenarnya itu adalah linabluwahum. Kata Allah Ta'ala, linabluwahum, agar kami memberikan cobaan kepada mereka. Memberikan cobaan kepada mereka, ayyuhum ahsanu amala, di mana mereka yang memiliki amal yang paling baik. Gitu. Bagaimana amal yang paling baik? Amal yang paling baik adalah amal yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang terbaik itu bukan amal yang banyak. Ya karena memang dalam hadis yang lain, makam min sa'imin la yanalu min siyamihi ilal ju' wal aqas. Berapa banyak dari orang-orang yang suka berpuasa, tetapi mereka yang berpuasa, dari puasanya mereka tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kamin qaimin, betapa banyak dari orang yang suka berqiyamul lail. Kamin musallin, berapa banyak dari orang-orang yang bersalat. Walaysa min siyamihi illa at-ta'ab, dan tidak ada dari ibadahnya, dari salatnya,
dari zikirnya, kecuali hanya rasa capek saja. Nah, sehingga yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan nominalnya, bukan maka bahasa bahasa kerennya gitu, bahasa ilmiah nanti ya. Itu nominal. Bukan, kuantitas. Nah, yang dilihat itu bukan kuantitasnya, bukan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya zikir dan lain sebagainya, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi yang dilihat adalah kualitas dari ibadah itu sendiri. Ya, kalau kita melihat dari kisahnya siapa namanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling utama. Nah, bahkan kata Nabi, ketika saya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang nabi, seorang rasul setelahku, maka Abu Bakar lah yang akan saya jadikan sebagai seorang nabi. Tapi karena nggak boleh, ya berarti cukuplah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya, mafadalakum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala sadaqatin wala salatin. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu tidak memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dengan banyaknya sholat, ya, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa, tetapi lakin li syai'in ukira fi qalbi, tetapi karena sesuatu yang dipahatkan di dalam hatinya. Apa itu? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Nah, sehingga pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu dalam suatu peperangan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Utsman, beliau berdua itu berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya ke Allah Subhanahu wa taala, mensedekahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu itu adalah setengah dari hartanya. Itu ibarat kalau sekarang butuh 500 juta, setengah M dikeluarin oleh Sayyidina Utsman. Ya, karena Sayyidina Utsman itu adalah sahabat yang dikenal dengan kekayaannya, Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan itu nggak nyampe segitu. Nggak nyampe misalnya 500 juta, nggak nyampe. Tetapi misalnya 100 juta atau 200 juta. Nah, tetapi harta yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu adalah harta yang dimiliki keseluruhan. Harta yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dikeluarkan semuanya. Jadi kalau kita berbicara nominalnya Sayyidina Utsman itu lebih banyak daripada nominalnya Sayyidina Abu Bakar dalam sedekah. Nominalnya lebih banyak. Nah, tetapi kita melihat apa tadi, jumlah dari hartanya, kualitasnya lah. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu mensedekahkan semua hartanya, gitu. Kalau Sayyidina Utsman baru setengah, meskipun nominalnya lebih banyak. Nah, sehingga bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi ya karena beliau itu mensedekahkan hartanya semuanya secara keseluruhan, ya maka itu menunjukkan bahwa keimanan beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sangat kuat. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku Sayyidina Abu Bakar, maka bagaimana dengan keluargamu, anakmu dan istrimu? Ya Rasulullah, astaudi'uhumullah, saya telah menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hal ini yang menjadi keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diantara atau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, di mana keimanan yang beliau miliki itu sangatlah kuat sehingga melebihi keimanan semua sahabat. Nah, tetapi ketika melihat kepada jumlah sedekahnya, jumlah puasanya, jumlah sholatnya itu tidak sebanyak
tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya, gitu. Dan sehingga yang dilihat itu adalah kualitas dari ibadah itu sendiri. Kayak kembali ke ayat, "Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala," agar kita menguji mereka di mana dari mereka yang memiliki amal-amal yang terbaik. Itu bukan amal-amal yang terbanyak. Dan ini ditafsirkan ailinaktabiruhum ayyuhum azhadu fiha, agar kami menguji mereka di mana mereka yang paling zuhud di dalam dunia, gitu. Nah sehingga dalam ayat ini atau ayat-ayat yang sebelumnya dibacakan tadi itu menunjukkan bahwasanya apa yang ada di alam semesta ini, apa yang ada di dalam diri kita, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, itu milik Allah Ta'ala. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu adalah dunia, ya. Ketika kita itu mencintai mereka melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ghayur, maha pencemburu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang lebih menyukai dunia daripada menyukai atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga hal itu semua merupakan ujian bagi kita semua, bagi semua manusia, ya, agar kita itu menjadi orang yang zuhud di dalam dunia. Kita boleh mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh mencintai guru kita, mencintai anak kita, mencintai keluarga kita, ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencintai mereka, mengasihi sayangi mereka, ya, bukan karena nafsu atau syahwat atau yang lain. Nah makanya ketika berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah kenal, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka itu sudah tidak memiliki lagi keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka hanya dekat, hanya ingin dekat, hanya ingin cinta, hanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan cintanya kepada mereka, lantas apakah mereka tidak meminta lagi kepada Allah? Nah ternyata mereka tetap meminta, mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena memang Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada manusia agar manusia itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, maka doa tadi itu akan dijawab olehku, akan saya ijabah, saya kabulkan doa-doa tersebut. Nah sehingga hal ini seseorang yang zuhud di dalam dunia itu tidak pasti atau tidak harus dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meskipun seseorang itu sudah dekat dengan Allah Ta'ala, sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala, tetap dia berdoa. Lantaran apa? Lantaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan manusia untuk selalu berdoa kepadanya, gitu ya. Itu untuk hikmah yang pertama. Selanjutnya hikmah yang setelahnya, innaka alima annaka la taqbalu nashal mujarrad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti sebab Allah annaka ing taman setuhune sira iku la taqbalu nusha, iku orang nerima sebab Allah sebab sira an-nusha ing nasihat al-mujarrada kang murni. Fadzawwaqaha mongko maringi rasa sapa Allah ing sira min zawaqiha saking rasane dunia, mayusahilu alaika selagine yusahilu gampangaken sapa Allah alaika ing sira wujud firaqiha ing wujud firaq misah dunia. Alima Allah Ta'ala itu tahu bahwa kita sebagai manusia itu tidak gampang untuk menerima nasihat yang berupa ucapan,
Allah Ta'ala mengetahui bahwa manusia itu tidak hanya cukup diberi nasihat. Ya kita misalnya sebagai seorang santri biasanya itu diperintahkan, dinasihati oleh guru kita, dinasihati oleh ustadz kita atau kiai kita untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Ya. Dan ternyata kita itu tidak menerima nasihat tersebut. Ya, kalau dari lisan kita menerima nasihat tadi, tetapi secara kenyataan kita itu tidak menerimanya. Kenapa ya? Karena kita tidak melaksanakannya. Nah, karena kita itu tidak menerima nasihat, kita itu tidak menerima nasihat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala zawwaqaka min zawaqiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menyicipi rasa dari dunia ini seperti apa. Dimana ketika dalam keadaan susah gitu kan, banyak dari kita yang mengeluh, ya Allah susah amat ini hidup kan gitu. Saya melihat orang lain dimana kehidupan mereka itu sangat-sangat bahagia, hartanya melimpah dan lain sebagainya gitu. Kemudian melihat orang-orang yang kaya yang memiliki banyak perusahaan, memiliki banyak toko, yang memiliki istri yang banyak gitu kan. Nah, sehingga kita itu terkadang apa? Iri. Si itu memiliki banyak istri, kenapa istri saya satu gitu. Mending punya istri mah. Terkadang nggak punya istri gitu tuh. Enak amat itu orang yang punya istri gitu. Sementara saya itu nggak punya istri. Ini kebetulan aja yang nyinggung situ, nggak dituju-tuju, nggak dimaksud, nggak disengaja. Lain tipis. Oh ya. Jadi gitu, itu karena apa? Karena kita sebagai manusia itu sulit untuk menerima nasihat. Nah, sehingga karena kita itu sulit untuk menerima nasihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan kita cobaan. Fadzawwaqaka min zawaqiha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita rasa untuk menyicipi gimana sih rasa dunia itu. Apakah dunia itu enak? Apakah dunia itu bahagia isinya? Apakah dunia itu memberikan kita ketenangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika melihat di awalnya itu bahagia, kemudian di akhirnya sengsara, nah kemudian dia itu apa? Mengeluh, ya Allah ternyata dunia itu seperti ini. Oke, itu untuk kita kalangan awam. Tapi kalau kalangan ahli ma'rifat itu beda lagi. Dimana kalau orang yang ahli ma'rifat, dimana ya mereka di awal mulanya sudah tidak suka lagi dengan dunia. Ya karena ketika mereka melihat dunia, keindahan dunia dan lain sebagainya, mereka lihat bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini ya sementara. Bagaimana tidak sementara? Ya kalau kita inilah sedikit pakai logika. Orang merasakan kebahagiaan ketika berusaha, ketika dia berikhtiar, berbisnis. Dia sukses misalnya ketika umurnya dia itu 30 tahun sampai 40 tahun. Umur 30 sampai 40 dia mendapatkan kesuksesan. Nah, tetapi ketika melihat bahwa umurnya itu hanya di antara 60 dan 70 sampai 60 lah. Anggaplah dari umur 30 sampai 60 atau 40 sampai 60 itu hanya antara 20 sampai 30 tahun saja. Setelah 30 tahun otomatis dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kubur, nyawanya dicabut. Nah, sehingga karena para ulama ahli ma'rifat, para ahli arifin, para ulama ahli ma'rifat itu memandang bahwasannya dunia itu atau kebahagiaan dunia itu hanya antara 20 sampai 30 tahun. Itu pun kalau mulus. Dari umur 30 sampai 60 nggak ada turunnya. Nah, tapi kalau ada turunnya berarti kan kurang lagi tuh.
dari hitungan 20 atau 30 tahun. Ya anggaplah dari 20 tahun umur 40 sampai 60. Dari 20 tahun ini nggak melulu dia dalam keadaan naik, ya dalam keadaan bahagia. Ya bisa jadi ketika dia usaha di tengah jalan, usahanya bangkrut gitu kan, kurang selama sekian tahun, anggaplah 5 tahun, berarti dari umur 40 ke 60 dikurangi 5 tahun jadi 15 tahun doang, ya. Sehingga ketika 15 tahun ini merasakan kebahagiaan, sementara ketika dia meninggal, mati, merasakan kesengsaraan, ya apa faedahnya, gitu kan. Nah sehingga mereka dari awal mulanya ketika mereka sudah menginjakkan kaki mereka di dalam thariqah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah sadar bahwa di dalam dunia ini nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya karena ketika mereka merasakan hal yang demikian itu, ya mereka tidak akan menemukan kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan itu. Nah, sehingga banyak di dalam thariqah itu, syarat pertama bagi seorang murid yang ingin menuju atau menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah taubat. Syaratnya adalah taubat. Taubat menurut bahasa artinya adalah kembali, pulang. Bukan pulang ke mantan ya. Artinya adalah pulang. Pulang dari apa? Pulang dari perbuatan-perbuatan yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala menuju perbuatan-perbuatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdullah Habasyarani menyimpulkan bahwa seseorang ketika menjajaki atau pertama kali menginjakkan kakinya di dalam thariqah, sementara di dalam hatinya itu masih terdapat hubud dunia, ya maka dia harus dikeluarkan dari thariqah. Itu nggak pantas untuk memasuki thariqah. Ini contoh dari ulama-ulama terdahulu. Jadi beliau itu meninggal pada tahun 970 Hijriah. Itu di masa di abad berapa tuh? 16 Hijriah. Ya kalau di sini di masa Sultan Maulana Hasanuddin gitulah. Di masanya Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah gitu. Jadi gambaran dari thariqah di zaman itu tuh seperti itu. Nah bagaimana dengan sekarang? Ya kan, bagaimana dengan sekarang? Otomatis nggak pantas gitu tuh. Nggak pantas kita mengaku sebagai orang yang ahli thariqah. Kita nggak pantas sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang ahli tasawuf dan lain sebagainya. Sementara kita menginjakkan kaki ke dalam thariqah saja belum pantas gitu tuh, apalagi menjadi pimpinan gitu, apalagi menjadi seorang al-insanul kamil, sangat jauh gitu bagi kita. Nah tapi setidaknya karena memang sudah diberitahu, sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW, di mana setiap zaman, tidaklah setiap zaman itu lebih baik daripada zaman yang sebelumnya. Setiap zaman di setelahnya itu pasti lebih buruk. Ma min zamanin illa wa ba'dahu syarrun minhu, kata Rasulullah. Tidaklah suatu zaman yang setelahnya itu kecuali zaman yang setelahnya kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Dan sehingga tadi ketika thariqah menurut Syekh Abdullah Habasyarani di abad ke-10 Hijriah atau di abad 16 Masehi, di mana seseorang itu tidak pantas untuk menginjakkan kakinya ke dalam thariqah sementara di dalam hatinya itu masih ada lintasan-lintasan hubud dunia, ya, maka bagaimana dengan sekarang? Nah, cuman memang dalam kaidah itu dikatakan bahwa ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh.
sesuatu yang untuk mengejar secara keseluruhan itu tidak dapat dikejar, ya maka setidaknya kita mendapatkan sebagiannya, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan. Maksudnya, ketika kita pendekatannya, ketika kita berdagang, nggak bisa mendapatkan untung misalnya 5 juta, tidak bisa. Ya setidaknya 1 juta atau 500.000 ya harus dapat untung gitu. Nggak boleh kita mentang-mentang usahanya itu hanya memiliki keuntungan 500.000 kemudian dia tidak mau berusaha, tidak mau berbisnis gitu. Bukan berarti seperti itu, bukan. Nah sehingga meskipun kita adalah orang-orang yang tidak pantas untuk menjajaki atau melangkahkan kaki ke dalam dunia thariqah menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ataupun ulama-ulama yang lainnya, setidaknya kita nirulah, setidaknya kita mengikuti, menyuri tauladani mereka, mengagumi mereka, mencintai mereka, setidaknya itu. Nah mudah-mudahan dengan kita menyuri tauladani mereka, mencintai mereka, ya kan, mengikuti mereka, mudah-mudahan kita digolongkan kepada golongan-golongan mereka, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sehingga pada waqaqa min zawatiha ma yusahhilu 'alaika wujuda firaqiha, ketika kita sudah diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan betapa enak atau tidak enaknya kehidupan di dunia ini, sehingga hal ini memudahkan kita untuk mau meninggalkan dunia. Sehingga ketika kita itu sudah meninggalkan dunia, ya maka Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan memberikan petunjuk kepada kita agar kita memiliki sifat zuhud. Gitu, agar kita memiliki sifat zuhud dan kita mau mengejar Allah dan mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Lumayan ya, baik 50 menit. Hikmah selanjutnya, at-tayyul haqiqi an tatwiya masafata dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah taala memberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.